memang ada teman-teman yang, memang akan diperlukan di bidang pengelolaan Iya. energi. Misalnya terus teknik lingkungan, Mmm. kemudian pemahaman atau practical skills di bidang water, air, biodiversity, keanekaragaman Mmm. hayati, sangat penting. Sustainable Innovator, selamat datang di Green Job Talk Podcast, ruang diskusi interaktif antara inovasi muda yang membahas mengenai dunia kerja, keberlanjutan, dan transformasi industri melalui perspektif Green Jobs. Pada kesempatan Green Job Talk Podcast episode 3 dengan tajuk Strategi Sektor Agribisnis untuk Mendukung Pertumbuhan Green Jobs, kita akan mengulas bagaimana sebetulnya sektor agribisnis berperan dalam mendorong perkembangan Green Jobs melalui transformasi praktik bisnis, kebutuhan akan green talent itu sendiri, serta sebetulnya bagaimana sih peluang pengembangan karir di sektor ini. Tentu saja hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa cantik ya hari ini. Hari ini kita juga tentu saja akan berdiskusi dan sama-sama membahas mengenai sektor agribisnis. Sebetulnya seperti apa menjadi bagian penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Nah, dengan bahagia ya saya sambut Ibu Mirna Mutiara yang saat ini menjabat sebagai Head of Sustainability di PT Great Giant Food. Selamat pagi Ibu Mirna, apa Selamat kabar pagi, Mbak hari ini? Anissa. Baik, Mbak Anissa gimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Tentu saja senang Alhamdulillah. sekali hari ini bisa bertemu dan berbincang ya selama beberapa waktu ke Sama-sama. depan dengan Ibu Mirna. Nah, supaya teman-teman dari Sustainable Innovator juga mengetahui kira-kira siapa Ibu Mirna. Sebelumnya terima kasih juga saya ucapkan sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk berbagi di diskusi pada hari ini. Silakan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin berbagi dan bercerita kepada kami awal mula perjalanan karir hingga saat ini ada di sektor agribisnis dan sustainability. Baik. Silakan. Terima kasih, Mbak Anissa yang cantik juga Oh my God, terima dan, kasih. salam bahagia ya, Iya, untuk sahabat Sustainable sustainable Innovator. innovators ya. Betul. Saya Mirna Mutiara, saat ini saya adalah, Head of Sustainability di Great Giant Foods. Great Giant Foods merupakan, bergerak di bidang agribisnis khususnya, the largest pineapple, producer in Indonesia and also, di global. Kalau menceritakan ya tentang perjalanan saya sebenarnya cukup panjang ini Mbak Anissa, karena sudah puluhan tahun saya bergelut Luar biasa sekali. di bidang community development dan Iya. juga di bidang sustainability. Dulu awalnya saya berawal di LSM Mhm. dan kemudian pelan-pelan masuk ke, private sector yang kemudian merambah ke sustainability. Nah, kalau di agribisnis sendiri tentunya memang, saya cukup lama sebelumnya, sekitar berawal 6 tahun di bidang, crop protection atau produk Mmm. perlindungan tanaman dan juga benih di perusahaan sebelumnya. Nah, kemudian saya berpindah ke Great Giant Foods. Kurang lebih di ranah sustainability, di mana di sini tentu banyak sekali ya kalau kita mau bicara sustainability ya. Sangat luas sekali ya. Dan tidak bisa in silo tentunya Betul. gitu ya. Jadi biasanya sustainability akan erat kaitannya dengan, corporate affairs, Iya. kemudian ada communications, kemudian ada advocacy dan stakeholder engagement, seperti itu. Nah, mungkin kira-kira kurang lebih seperti itu Mbak Anissa, Oke, ya. berarti di sini juga bisa sudah sangat tergambar ya kalau ternyata sektor agribisnis itu berkaitan erat dengan sisi keberlanjutan yang tadi ya, Bu, ya? Betul betul Iya, betul oke. betul. Nah, mungkin sebagai pemantik atau pembuka kita diskusi hari ini, sebetulnya saya melihat di sekitar saya pun masih banyak orang, menilik agribisnis ini sebagai salah satu sektor yang masih konvensional. Mhm. Padahal justru mungkin dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini justru mengalami banyak sekali transformasi yang sangat pesat kan, Bu, ya, dari Betul betul. segi tadi mungkin sustainability-nya, Mhm, kemudian teknologi yang digunakan dan iya, lain sebagainya. mhm. Nah, mungkin berlatar belakang case ini, bisa diceritakan Bu bagaimana kira-kira peran PT Great Giant Foods dalam sektor agribisnis di Indonesia, posisinya saat ini seperti apa? Baik, terima kasih.
Nah, saya senang tuh tadi, Mbak Anissa memang menyebutkan kalau agriculture itu atau pertanian tuh konvensional ya. Yes. Kenyataannya memang seperti itu Oh, dan persepsi publik maupun data sebenarnya menunjukkan bahwa agriculture itu cukup di nomor yang cukup paling bawah ya ketika oke. mengadopsi teknologi, Hmm. gitu. Nah, kenapa? Mungkin kalau saya bisa sedikit memberikan observasi, mungkin ada kaitannya dengan bertani ya. Oh Jadi iya. ketika orang bicara tentang bertani, itu biasanya mungkin, melihat cara petani kita ya, Iya, melakukan pertanian gitu ya. Jadi betul. inovasi-inovasi yang dilakukan mungkin memang masih konvensional. Betul betul. Padahal sebenarnya kalau di negara-negara Eropa, bertani itu sudah sangat, inovatif dalam Iya. menggunakan teknologi. Baik, jadi kalau berangkat kembali, masalah, konvensional, kenapa sekarang agriculture itu sudah harus melakukan transformasi? Pertama adalah karena adanya tuntutan. Mmm, Jadi tuntutan praktik-praktik pertanian yang dilakukan baik oleh petani dan juga sebenarnya, perusahaan ya yang betul. bergerak di bidang agrobisnis, itu sudah harus mengadopsi teknologi-teknologi yang canggih. Iya. Canggih ini dalam arti apa? Canggih itu untuk memastikan bahwa praktek-praktek pertanian yang dilakukan itu harus dapat menjaga kelangsungan lingkungan pertanian itu Yes. sendiri. Misalnya apa nih? Pastikan praktek-praktek pertanian itu tanah yang kita gunakan Iya. untuk pertanian itu tetap bisa kita lakukan, tetap subur sampai 20 tahun ke Mmm, depan, 30 tahun ke depan, dan ini tidak mudah. betul. Sama nih Mbak Andis Regenerasinya tidak mudah ya, Bu, ya? betul, regenerasi tanah. Betul. Regenerasi tanah sama dengan skincare. Yes. Kalau Mbak Anissa pakai skincare mungkin sekali seminggu saja, kalau saya mungkin harus setiap hari karena sudah menua. Oh tidak, tetap Oh, terlihat enggak ya? begitu luar biasa kok, Bu, cantik hari ini, sangat-sangat cantik, Sama iya. dengan tanah. Jadi harus terus berinovasi menggunakan teknologi, Mmm, sehingga tanah kita itu tetap yang tetap subur, subur, padahal iya. sebenarnya sudah dipakai puluhan tahun. Iya, betul Nah, betul. apalagi misalnya ketersediaan air, Oh ya. iya, itu salah satu Betul, isu juga ya? betul. Air kita harus berupaya untuk tidak menggunakan misalnya air sumur dalam. Mmm, Lalu bagaimana kita mengelola air yang ada di permukaan sehingga itu bisa digunakan oleh petani misalnya. secara optimal ya? Betul, digunakan oleh, perusahaan Mmm, untuk, plantation mereka, misalnya yes. seperti itu. Nah, teknologi dibutuhkan. Jadi bagaimana mengolah air dengan baik, kemudian misalnya membuat rainwater catchment system Ya. yang baik untuk air pertanian. Nah, betul, jadi memang agriculture dituntut untuk terus menerima ya Iya. inovasi-inovasi baru dalam penggunaan teknologi untuk di pertanian. Iya, menarik sekali berarti tadi sudah sangat jelas ya, Bu, Ya. dari penjelasan Ibu juga bahwasanya sektor agribisnis ini sebetulnya perlu terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan ini nih, kebutuhan pasar akan adaptasi teknologi itu juga jadi sangat penting ya. Ya, Betul, betul. betul. Nah, sejauh ini dari GGF sendiri ada berapa plantation sih, Bu? Mungkin ini ada agak sedikit, menjauh ya gitu. Ada berapa Ya. plantation sebetulnya yang perlu mengoptimalkan tadi mengenai penggunaan air dan sumber daya yang ada untuk, sektor agribisnis ini? Di Great Giant Foods, kita itu sebenarnya lokasi terbesar adalah di Lampung. Di Lampung. Nah, di Lampung sendiri itu tentu, plantation-nya terletak di different location ya, Mhm. zona ya, tetapi total itu, Great Giant Foods, itu memiliki sekitar 33.500 hektar Wow, luas sekali lahan ya. yang harus diolah, gitu. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian sebetulnya di tengah perkembangan, tersebut bagaimana kira-kira Ibu melihat posisi sektor agribisnis ini dalam mendorong praktik yang lebih berkelanjutan? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya sedikit, ada beberapa upaya ke arah sana gitu. Baik. Nah, ini Mbak Anissa sangat menarik, mungkin saya juga harus membantu, publik ya, audience, untuk memahami bahwa sustainability itu tidak dimiliki oleh satu departemen. Oh iya, betul, Dan ini sepakat. selalu diusung dan diingatkan oleh CEO kita, Iya. di Great Giant Foods, Pak Tommy Watimena, bahwa sustainability itu pekerjaan everyone, Bukan tanggung jawab satu divisi bukan saja tanggung ya, Bu, ya? jawab. Jadi kalau para sustainability innovators bilang, "Apa ya hubungan saya dengan sustainability?" Percayalah, nanti dimanapun para innovators, Iya. mengambil jurusan, mau nggak mau ke depannya harus punya sustainability mindset. Akan selalu melekat ya, Bu, ya? Harus. Mau saya kasih contoh? Silakan, boleh Oke, sekali. ini contoh konkret ya, Iya. di lapangan ya. Jadi, di Great Giant Foods kita punya prioritas,
4 prioritas sustainability. Oh. Yang pertama adalah climate resilience. Di sini berfokus kepada pengelolaan energi. Energi penting ya, Mbak Anissa, ya. Betul Kalau betul, nggak ada sangat. energi, nggak bisa nyalain itu mesin irigator Iya, untuk nyiram lahan iya. kita. Nah, juga ada yang di pabrik nih, mengolah mesin-mesin, bagaimana memproses nanas kita menjadi nanas kaleng. Nah, para teknisi kita yang ada di pabrik itu semua rata-rata jurusan mesin, jurusan elektro, jurusan Bagus. ya pokoknya Iya, yang electrical iya. ya, atau energi ya. Di sini ketika mereka misalnya nih mau memperbaiki performa suatu mesin di pabrik, pikirannya itu bukan hanya bagaimana mesin itu bisa kembali beroperasi seperti semula, tapi mereka harus berpikir bagaimana ketika saya memperbaiki mesin, energinya bisa lebih efisien ketika dikeluarkan. Oke. Karena cita-citanya GGF, semua mesin, semua eh, alat-alat electrical kalau bisa di tingkat performa di mana emisinya tidak banyak dikeluarkan. Jadi mindset itu ada. Kalau dulu mungkin ya saya teknisi, saya beresin aja mesin yang penting balik lagi. Iya, Tidak tidak hanya seperti itu. sebatas engineering saja ya, Bu, ya? Karena Exactly. ternyata sustainability itu ada di pundak masing-masing entitas tadi ya? Semua. Jangan khawatir. Jadi bukan teknik lingkungan atau jurusan apa sekarang tuh banyak yang Energi ngambil baru terbarukan sustainability. ya, iya. Nah, tuh berarti teman-teman sustainable innovator, nyatanya ternyata sudah ada praktik langsung ya, faktual di lapangan, kalau ternyata keberlanjutan itu tidak terpaku hanya pada jurusan-jurusan tertentu saja ya, Bu, Betul, ya? betul. Menarik menarik sekali, Di Bu. financing juga ya, accounting Jelas, juga. jelas. Bagaimana misalnya mencari vendor yang secara overall punya emisi rendah dalam Betul betul. operasinya, ya. Betul, Jadi menarik sekali. Semua hal kita bisa sangkut pautkan dan tentu saja relevan dengan keberlanjutan tadi, dengan sustainability ya, Bu, ya. betul. Mungkin masih ada lagi tadi, baru berapa pilar, Bu? Dari, apa sudah 4 ya tadi? Satu, Satu. jadi kita ada 4 pilar. Yang pertama adalah ketahanan iklim. Yang kedua prioritasnya adalah pertanian regeneratif. Yang ketiga adalah, nah ini nih uniknya GGF. Ada namanya bisnis sirkularitas bisnis atau bisnis Oh, circularity. ya. Dan yang terakhir adalah community investment. Dan ini terkait dengan pengembangan dan pembinaan masyarakat di sekitar wilayah plantation Oke. kita. Luar biasa sih ya, 4 pilar komprehensif ya. Ya, Begitu. komprehensif. Mudah-mudahan. Amin amin amin. Amin. Kemudian sangat-sangat jelas juga ya nampak bahwa isu keberlanjutan ini tidak berdiri terpisah tentu saja. Namun dalam perkembangannya sendiri, Bu, sejak kapan atau sejauh mana kemudian aspek lingkungan mulai menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengembangan sektor agribisnis di PT Great Giant Foods? Kalau saya boleh belatan dari awal berdiri. Oh wow, sejak awal ya bahkan. Betul. Jadi sustainability itu bagian tidak terpisahkan dari operasi bisnis. Yang pertama tidak hanya memenuhi kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, Yes. yang mulai semua ya, semua menteri sudah mikirin sustainability, sustainability, patuh tidak terhadap masalah lingkungan. Dan yang Betul. kedua yang paling penting nih Mbak, Great Giant Foods itu fruitsnya, pineapple-nya itu kan diekspor Ya. keluar. Dan yang negaranya yang menerima yang sangat strict regulasinya terkait masalah lingkungan. Yes. Eropa, Amerika. Nah, di sini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi kita nggak bisa bilang mulai dari mana, dari awal. Sejak awal Sudah ya. dipikirin. Mulai dari Betul. sampahnya kita produksi nanas pasti ada food loss. Yes. Ya, kemudian 33.000 hektar, bayangin besarnya di Lampung, pasti banyak waste yang terbuang, tidak terpakai. Iya. Di situ kita harus mikirin masalah sustainability. Jadi sebetulnya respon akan kebijakan ini bukan baru beberapa tahun terakhir, justru sejak Tidak. awal ya. Betul, Oke, betul, baik-baik. betul. Kemudian sejauh mana kebijakan atau standar tersebut ya, regulasi tersebut kemudian mempengaruhi arah strategis perusahaan, termasuk mungkin dalamnya ada pengelolaan operasional, bahkan tenaga kerja gitu ya implikasinya, Bu? Baik. Pertama tadi ada kaitannya dengan yang saya sampaikan di atas bahwa sustainability itu pada akhirnya itu memang harus cost efficient, kemudian meningkatkan produksi dalam arti ketika kita melakukan inisiatif sustainability, nanti saya sebutkan contohnya, Ya. itu harus kembali ke beberapa hal. Pertama, harus cost efficient, Ya. ya. Kemudian yang kedua, harus meningkatkan yield, hasil dari
pertanian kita. Yang ketiga adalah berdampak minim terhadap lingkungan. Ketiga ini tidak bisa dicapai tanpa adanya Regulasi. people Ya. yang mumpuni Iya. untuk melakukan sustainability initiative. Jadi tidak milik Departemen Sustainability. Iya. Mulai dari orang plantation, tim kita yang ada di perkebunan, yang ada di pabrik kaleng, yang ada di bagian transportasi, itu semua harus mikirin mengenai sustainability. Makanya tadi ada kaitannya, tidak hanya ilmu sustainability, semua Betul. sudah harus berubah mindsetnya. Yes, sustainability mindset ya Betul, kuncinya. betul. Oke. Nah, kemudian Bu, bagaimana PT Great Giant Foods melihat peluang green jobs yang mungkin mulai terbentuk nih di sektor agribisnis sejauh ini? Ya, kalau saya mau sedikit lebih menganalisa lebih jauh ya, eh, teman-teman, sahabat sustainability innovators itu jangan khawatir, sustainability itu tidak harus di agribisnis. Betul. Semua industri yang non agribisnis sudah memikirkan masalah sustainability, Tuh, gitu ya. sepakat. Apalagi kalau di agribisnis, praktek-praktek pertanian itu harus bisa memastikan tidak mengemit gas rumah kaca yang tinggi. Jadi kalau orang mikir, oh mungkin kalau pertanian mungkin baik ya untuk emisi, tidak juga. Tidak juga. Sekitar 40% emisi dunia agriculture itu Iya, justru berkontribusi. penyumbang ya Bu ya. Betul. Jadi harus mikirin gimana nih praktek pertanian kita meminimalisir GHG emission. Yang kedua, praktek-praktek teman-teman kita di pabrik, ya, perilaku mereka terhadap energi, penghematan energi, konservasi energi, energy efficiency, harus bisa mikir ke situ. Teman-teman kita di teknik mesin, teknik elektro, semuanya. Ya, jadi jangan khawatir, bukan hanya di agribisnis. Iya, di Nanti sektor mikirin ini lain ya. semua, Betul, ya, betul, di betul. pabrik-pabrik yang lain. Iya, tapi sejauh ini transformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan itu kira-kira menurut Ibu sepakat nggak sih kalau ternyata melahirkan peran-peran baru atau kebutuhan akan kompetensi yang baru nih berkaitan dengan ketenagakerjaan itu? Betul, betul. Kompetensi itu dalam arti kompetensi knowledge ya. Iya. Knowledge, misalnya gini, kalau seseorang misalnya memang bukan punya fokus edukasi, misalnya sebelumnya di sustainability, itu ketika mereka nanti misalnya mengambil fokus lain ya di kuliah atau di universitas, itu sebenarnya saya rasa ya universitas sudah mulai melakukan penyisipan ilmu sustainability ke dalam semua lini mata jurusan. Jurusan apapun itu sudah harus bisa memasuki aspek sustainability. Jadi kalau dibilang transformasi, yes, teman-teman kita yang di Great Giant Foods itu sudah banyak melakukan konsultasi, dialog dengan tim sustainability, awareness. Emang sustainability itu ngapain sih? Apa yang dilakukan? Konkretnya apa sih? Barang apa sih ini gitu? Lalu apa hubungannya sama departemen saya? Apa kaitannya dengan KPI saya? Performa departemen saya? Kalau saya di accounting, lalu ada tim sustainability memberikan awareness tentang sustainability, apa KPI di accounting? Apa yang harus kami lakukan sehingga tercapai sustainability KPI? Karena kembali CEO kita bilang semua lini harus punya mindset sustainability. Menarik banget, berarti semua betul-betul semua terlibat ya Bu ya? Harus berpikir seperti itu. Apalagi Sangat-sangat krisis menarik. energi ya sekarang ya. Ya, jadi tadi jelas kaitannya dengan kebutuhan akan kompetensi baru ya. Salah Yap. satunya tadi mengenai sustainability mindset Mindset. begitu ya. Yap. Oke, tapi sejauh ini yang mungkin dalam praktiknya terlihat kira-kira jenis pekerjaan atau peran apa saja sih Bu yang mulai berkembang sebagai bagian dari transformasi tadi? Kalau mungkin mengambil contoh dari pekerjaan saya ya bergelut di sustainability, itu sebenarnya kalau secara teknis memang ada teman-teman yang memang akan diperlukan di bidang pengelolaan energi. Misalnya terus teknik lingkungan, kemudian pemahaman atau practical skills di bidang water, air, biodiversity, keanekaragaman hayati sangat penting. Jadi banyak orang melihat misalnya ilmu keanekaragaman hayati itu tidak bisa koeksis dengan praktek bisnis. Justru yang diperlukan adalah mindset bagaimana menjaga keanekaragaman hayati, ya betul, tetapi juga bisa mendukung ekosistem bisnis. Kan kita ada pertanian, bagaimana melindungi keanekaragaman hayati, tapi juga bisa mendukung produksi. Proses Seperti bisnis itu. itu tadi Nah ini ya. ilmu yang sangat penting untuk dipahami bahwa biodiversity sekarang tidak in silo.
bisa berpikir lebih jauh bagaimana sih melindungi flora fauna, tapi produksi kita juga Tetap naik. Jadi jalan. koeksis, Mbak Iya, Anissa. betul betul betul. Saling berkesinambungan ya. Betul. Nah, kemudian, mungkin lagi, follow up question ya, ada keterampilan tertentu nggak sih selain tadi, sustainability mindset gitu yang perlu teman-teman sustainable innovator semua punya gitu? Untuk ada khususnya di bidang agribisnis ini ya yang Mhm. kaitannya dengan keberlanjutan. Ya, saya rasa kalau keterampilan kita pasti semua sudah akan mau nggak mau melewati jalur itu ya, Iya. melalui vocational skills misalnya atau universitas secara educational background. Tetapi yang saya rasa ya, Mbak, yang penting adalah soft skills. Ya, di sustainability itu harus curious. Oke. Curiosity sangat penting. Jadi ilmu teknis itu semua teman-teman sudah pinter ya. Iya. Ada yang masuk canggih-canggih, ada bioteknologi ya, ada yang biodiversity, kehutanan, lingkungan. But you need to have the mindset and spirit of curiosity. Iya. Ini gimana sih nyelesain masalah sampah ini ya? Karena sampah tuh nggak cuma kita lihat abis buang sampah makan udah, ayo kita pikirin enggak. It's so big gitu ya, so big dan Kompleks ada sekali ya. betul. Selain curiosity ada masalah mindset, jiwa entrepreneurial. Saya bilangnya gimana ya? Agak ngelibet nih lidah saya. Entrepreneurial mindset atau spirit. Iya. Jadi ada jiwa usaha gitu ya. Oke. Nah, itu yang penting kalau menggabungkan antara sustainability atau green ya, green mindset dengan kita running business. Saya pengen punya running business maju. Saya bekerja di Great Giant Foods. Saya pengen teman-teman saya di plantation bisa naikin yieldnya supaya profit naik, produk diterima di market. Tapi saya juga harus jaga lingkungan. Jadi ada jiwa bisnis di situ. Iya, tetap Selain ada tuntutan ya di situ ya. betul, Jelas, menarik jelas. ya, menarik ya. Sangat menarik ya. Ternyata kompleks sekali dan wah tadi saya selalu terngiang-ngiang kalau ternyata keberlanjutan itu bukan tanggung jawab satu divisi aja tapi diemban oleh pundak masing-masing entitas yang ada di dalamnya ya Bu ya. Menarik Betul, sekali. underline dan bold ya Mbak. Iya, Bukan sip. punya tim sustainability. Tidak dibebankan semuanya ke tim sustainability ya. Betul, betul. Oke, kemudian kita juga pada akhirnya sepakat ya Bu bahwa transformasi menuju agribisnis berkelanjutan ini ternyata juga berjalan beriringan sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kebutuhan talent dan kompetensi kerja yang ada saat ini gitu. Nah mungkin beralih ke implementasinya sendiri tentu ada berbagai program maupun praktik baik yang sejauh ini sudah diupayakan dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mendukung proses keberlanjutan tadi. Nah, kira-kira boleh diceritakan, mungkin tadi Ibu sempat singgung 4 pilar ya yang ada di Great Giant Foods. Kira-kira program atau praktik apa saja yang saat ini dijalankan oleh Great Giant Foods dalam mendukung pengelolaan lingkungan baik dari tadi berbagai sektor ya, yang khususnya berkaitan dengan agribisnis dan proses produksi tadi. Baik, contoh yang paling obvious dan terlihat itu adalah bagaimana kita mengelola food loss ya. Jadi kan kalau yang dari lahan, buah-buah itu kalau misalnya ternyata under spec, tidak bisa diekspor karena under spec, itu pasti ada loss. Betul, food Itu loss. cukup banyak kalau di kondisi-kondisi tertentu. Nah, food loss itu mau kemana? Daripada dibuang atau kita nambahin sampah ke landfill, we think about how to use that into a more valuable material. Yang terpenting yang mau saya sampaikan adalah kompos. Oh, wow. Ya, Sejauh ini itu sudah tentu saja sudah dijalankan betul sudah ya? dijalankan Iya. dan dikembalikan lagi ke lahan kita. Untuk Menarik. meregenerasi tadi ya? Betul. Oh, wow. Jadi kita ngasilin food loss, tapi kita olah balik lagi ke lahan. Iya. Jadi nanti lahannya bisa diukur bagaimana kita berupaya untuk mengurangi penggunaan chemical misalnya. Lebih banyak ke kompos dengan tentunya keseimbangan ya antara menggunakan produk perlindungan tanaman dan juga kompos. Jadi harus sirkular sifatnya. Ngurus waste management, sirkular, tapi juga ngurusin tanah. Ini harus bisa berpikir seperti ini, sustainability. Proses bisnisnya sepenuhnya di tanah ya Bu. Betul. Apa yang kita tuai itulah yang kita tanam. Kita ya? tanam apa yang kita tuai. Oh, Itu yang kita iya. tanam, itu yang kita tuai. Oke. Apa yang kita tanam itulah yang kita Betul. tuai. Dan itu mungkin yang sejauh ini praktik baik GGF Ya. yang dilakukan ya. Ya, yang sangat obvious. Iya. Nah, tadi menarik Bu terkait food loss. Biasanya situasi seperti apa yang menghasilkan food loss cukup banyak gitu?
Kalau di kita tuh sebenarnya lebih kepada underspec ya. Mhm. Underspec itu kan berarti mungkin, bentuk atau ukuran buah atau berat buah itu, tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Mereka punya standar tertentu. Nah, kenapa bisa underspec gitu ya? Nah, ini kembali lagi, kita harus, eee eee, me eee, bukan menghargai, lebih kepada salut kan ya Iya. teman-teman yang ada di plantation. Mereka Ya. berpikir keras bagaimana supaya tanahnya baik, ketersediaan air cukup, menghadapi hama dan penyakit yang sangat luar biasa di negara tropis ini, Iya. supaya buahnya bagus, Iya. Betul betul. sesuai dengan spek. Iya. Jadi food loss itu biasanya, terdampak oleh situasi hama penyakit, ya, sama keadaan cuaca. Ini kita mau Cuaca. ngadapin El Nino nih, udah Iya. mulai pusing Sangat tidak teman-teman. menentu sekali ya. Betul. Bagaimana hasil panen kita berikutnya? Betul, jadi keterkaitannya dengan di kondisi lahan, Mbak Anissa. Oh, oke oke. Nah, kalau misalnya boleh di-spill juga, Bu, Iya, sejauh ini, rekor food loss terbesar gitu ya yang mhm. pernah dihasilkan itu di kisaran berapa, Bu? Kalau kisaran itu kan relatif ya, Iya, dengan betul total betul. berapa yang kita punya, karena type of waste kita itu banyak sekali. Jadi Oh. bukan hanya misalnya kulit nenas atau nenasnya sendiri yang tidak terpakai. Iya. Banyak, ada bonggolnya, ada daunnya gitu Iya. ya. Tapi mungkin kalau saya instead of angka, yang perlu, saya sampaikan di sini adalah, yang namanya, industri Hmm? ya, agribisnis itu memang, bermainnya adalah how to reduce food loss ini ke landfill Mhm. ya. Betul betul. Ini penting karena pertama kalau itu food loss terjadi banyak, itu tidak hanya mempengaruhi, ekspor kita, Iya. tetapi kita harus bertanya juga nih, apa yang terjadi di lahan kita sehingga food Iya. loss kita tinggi? Seperti itu, karena kita nggak mau dong udah nanam capek sekian ribu hektar, ternyata banyak yang terbuang Terbuang. karena underspec. Nah, itu sebenarnya yang penting. Angka itu yes, we can say many numbers. Food loss banyak, ya. Jadi tidak hanya pineapple, ada guava, ada Iya. pisang, gitu ya. Manajemen hama penyakit, manajemen lahan, manajemen water, itu penting untuk menentukan apakah kita banyak menghasilkan Iya, food loss puas. nantinya. Oke oke. Sangat-sangat menarik sekali ya, Bu, ya. Oh my God, ternyata, tidak bisa diperkirakan juga sebanyak apa, sampah yang kemudian dihasilkan karena Ya, tadi yang menyumbang juga bukan hanya dari satu buah saja ya, ya, banyak, Mbak, begitu. banyak. Menarik sekali ya, Bu, tadi kita sudah bahas terkait food loss. Nah, kemudian, karena lagi-lagi yang menarik bagi saya adalah sustainability itu ada di pundak masing-masing entitas. Hmm. Kira-kira dalam pelaksanaannya sendiri, bagaimana program-program keberlanjutan tadi melibatkan tenaga kerja baik dari level operasional maupun level level manajerial gitu? Baik. Nah, ini penting ya, Mbak. Jadi banyak yang bertanya memang, baik kalau misalnya sustainability itu merupakan bagian banyak lini gitu Iya ya, iya iya. itu bagaimana sih mengkerjasamakannya gitu Yes, ya, mengkoordinasikannya. Nah, jadi memang sangat penting sustainability itu bukan biasanya, harus harusnya. tahu, business operations Iya. ya. Kemudian apa sih, kendala-kendala atau tantangan yang terjadi di seluruh line business operation terkait Mhm. 4 prioritas tadi. Apa Iya. masalah energi, apa masalah tanah, air, biodiversitas, apa masalah sampah. Kita Mhm. harus tahu dari A sampai Z, Mbak, end Tidak to end, terkecuali ya? tidak terkecuali. Nah, ini teman-teman di berbagai lini, ini kita harus banyak dialog. Mmm. Apa sih yang menjadi kendala Anda terkait energi misalnya? Terus di tanah apa sih masalahnya? Nah, dari situ sustainability itu akan orchestrate, Mhm. mengorkestrasi, Iya. mendesain suatu program yang bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh business operations Iya terkait 4 prioritas tadi. iya. Nah, jadi tidak sendiri, Mbak, dialog, Iya memahami masalah, kemudian dari mana nih harus kita pecahkan, mulainya dari mana. iya Jadi ketika kita mendesain program, it is all integrated dengan tim lain. Jadi jangan nanti sampai pelaksanaannya, kan akhirnya pada tim sendiri nih. iya. Ketika kita udah ada desain nih program, Mhm. nanti yang akan melaksanakannya tim Iya plantation, tim pabrik, iya. tim energi. Mereka akan melakukan program tersebut. Jadi Iya. programnya bukan dimiliki oleh tim Sendiri sustain, ya? Iya. tapi desainnya bareng-bareng Iya, untuk betul betul menyelesaikan betul. masalah sustainability challenges. Iya, berarti mulai dari level operasional sampai dengan manajerial semuanya terlibat Harus ya? aware, harus aware, Oke, harus sangat-sangat aware. menarik. Nah,
di sisi lain perubahan praktik maupun sistem kerja juga tentu mendorong proses adaptasi dari Ya, tenaga kerja itu sendiri ya Bu ya. ya, Nah, apakah kiranya di GGF sendiri terdapat perubahan dalam sistem kerja ya. ataupun bahkan proses produksi ya Mhm. yang berdampak langsung pada cara kerja dan tenaga kerja itu beradaptasi begitu? Baik, misalnya kalau ini kita memutuskan sebagai salah satu untuk, atau mengadres ya masalah energi misalnya. Sekarang kita sudah mulai menginisiasikan pemasangan solar panel gitu ya, karena tentu saja lihat krisis energi, fuel ya menjadi challenge energi, terbarukan ini Iya. menjadi penting untuk kita, adopt gitu ya. Nah, teknologi dalam menggunakan solar panel itu kan baru ya. Iya. Kita harus tahu maintenance-nya, Betul. memeliharanya, membersihkan solar panelnya, mengoperasikannya. Nah, ini ilmu baru. Iya, Nah, mau nggak mau, harus suka nggak suka, dikuasai ya, teman-teman dipelajari. betul, teman-teman yang biasanya ngurus listrik, Iya, sekarang sudah harus bisa belajar. iya. Saya Curious tadi ya? curious dan Ya, harus mau. Gimana nih ya, sekarang solar panel? Saya harus tahu bersihinnya, mengoperasikannya, how to betul. maintain it. Teman-teman yang di tim energi dan di pabrik, yang solar panelnya nanti akan ditaruh di atas pabrik atau pabrik Iya. harus paham. Ini Karena ilmu baru. proses produksi sangat berkaitan erat dengan itu ya. Betul. Nah, ini hanya contoh solar panel. Iya, belum di Belum yang yang lain-lainnya. lain-lain. Kompos, kalau kita produksi kompos dulu mungkin hanya bergantung pada chemical. Iya Ya, kan? Ya betul betul. tinggal tinggal sebar pupuk Sebar, misalnya. betul. Sekarang nggak seperti itu. Gimana sih ngaplikasi kompos, Ada prosesnya juga ya. biochar, komposisinya. Kalau teman-teman yang biasa pupuk kan mungkin udah tahu ya Iya, dari turun-temurun betul pakai betul. pupuk dosisnya. So it's new ini. Jadi saya bilang curiosity, Iya, mesti agile, iya. lincah, Agile, dan betul. adaptif. Iya. Itu penting. Sangat-sangat karena Transformasi. ternyata jalannya meskipun selangkah-selangkah kita juga perlu cepat ya Bu Ya, dirasa-rasa ini gitu. anak Gen Z lagi ya. Tentu Sangat saja. cepat. Sangat haus sekali terhadap apa sih sebetulnya yang terjadi di dunia ini, bagaimana kita Bener. bisa bertahan. Ini takutnya Ya. kita justru lama sukses ini justru kalau misalnya nggak ikut perkembangan zaman gitu ya. Atau bingung mau milih yang mana. Iya, kayak yang trending hari ini kan kayak bagaimana mau sukses gitu ya Bu kalau Iya. misalnya tidak turut serta gitu ya, Beradaptasi. Ya. beradaptasi dengan perkembangan zaman begitu. Nah, kemudian ternyata lagi-lagi bahwa sustainability itu tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, tapi juga bagaimana Ya. pada akhirnya perusahaan turut serta membangun budaya dan sistem kerja yang turut berkembang. Tadi sudah disampaikan ya Bu bahwa Great Giant Food sendiri sudah sejak awal berdiri gitu ya, mengemas bagaimana sustainability ini bisa hadir Ya. di hari-hari karyawannya begitu ya, sampai di semua level ya, bahkan tidak pada level tertentu saja. Nah, kira-kira setelah membahas tadi ada peluang, kemudian program yang dilaksanakan sampai dengan perubahan cara kerja yang tentu saja terjadi di sektor agribisnis ini, ternyata praktik baik dan juga peluang green jobs ini sangat dipengaruhi oleh praktik-praktik yang dijalankan langsung di lapangan begitu. Ya. Nah, kira-kira praktik baik atau inisiatif apa yang kemudian menjadi contoh dalam mendorong pengembangan green job khususnya di sektor agribisnis gitu ya, yang dilakukan oleh PT Great Giant Foods sejauh ini? Great Giant Foods itu sangat belakangan ini ya, Iya. mungkin for the past, mungkin saya bilang bisa 5 to 7 years ya, itu sangat berevolusi dalam culture sustainability. Sehingga banyak sekali terlihat ya di setidaknya 7 tahun belakangan itu menerima generasi-generasi muda. Oh Gitu wow, ya. yang seusia dengan saya Of ini. course gitu ya. Karena generasi muda ini sangat antusias ya, sangat conscious terhadap environment. Dan ini sangat useful sebenarnya gitu ya. Sangat Dalam membantu. mau judulnya jurusan apapun, they are very environmentally concerned ya. Gitu ya. Kadang ada yang I wanna be vegan, atau misalnya saya udah nggak mau lagi pokoknya pantang plastik dan semacamnya gitu. Dan ini sangat terbuka di Great Giant Foods untuk menerima generasi-generasi baru. Kenapa? Pertama, semangat seperti itu yang dibutuhkan Diperlukan, oleh Great iya. Giant Foods, dan tentunya untuk upaya regenerasi di Great Giant Foods sendiri. Dan GGF itu sangat terbuka untuk menerima
individu ya, karyawan atau personel itu yang datang dari different industry. Tidak necessarily harus dari yang di bidang agrobisnis, sangat terbuka dari berbagai industri. Sehingga apa? Supaya new fresh perspektif Yes. itu bisa membangun kekayaan richness Iya. di culture kita di GGF. Jadi anak-anak muda very very welcome ya, yang sangat-sangat environmentally conscious, tapi Iya. again harus diseimbangkan dengan entrepreneurial mindset. Iya. Berarti perlu di bold, di underline bahwa Great Giant Foods menerima generasi-generasi muda untuk turut serta berkarya. Very welcome. Menyinggung generasi saya nih Bu, terlihatkah gambaran tadi generasi itu di saya hari ini? Of course, Oh my nggak di God. kamu aja Anissa. Mbak Anissa itu is always put for us ya, untuk generasi Yes. saya ya yang di basically X. Hmm. I think I'm generation X ya. Itu generasi muda itu sangat cepat, apalagi menggunakan teknologi, terus sangat haus akan ilmu, nggak bisa nganggur ya, bengong ya, kayak aduh. Jadi karena saking cepatnya kita tuh harus terus, Iya. to keep with the momentum ya dengan Betul, mereka. betul. Kalau nggak get bored, they will get bored easily ya. Jadi kita harus cepet. Jadi yang tua ini bingung nih, oke, kasih apa lagi nih gitu ya. Dan mereka haus ilmu kan. Iya. Dan they try to mengaktualisasikan diri itu dengan making impact. Iya. Dan This is itu sesuatu yang sangat baik kan? baik, diperlukan, Iya. and very welcome di Oke. GGF. Ya. Menarik Impact sekali. led ya. Jadi Iya. selalu berpikir bagaimana membuat dampak. Oke, nah mungkin cerita menarik terkait Gen Z dan generasi-generasi muda ini. Berikutnya, kira-kira tantangan apa yang paling sering kemudian dihadapi oleh Great Giant Foods dalam mengembangkan green jobs di sektor ini, atau mungkin bahkan ada kaitannya tadi dengan Gen Z di kantor begitu? Ya, kalau saat ini GGF ya, again for the past 7 years itu banyak sekali menerima bukan hanya internship, tetapi juga manajemen trainee, basically dengan nama program yang berbeda-beda ya. Nah, di situ sebenarnya ini kebanyakan jatuhnya dikasih ke sustainability dulu gitu. Saya juga bingung. Malah jadi garda terdepan ini. Very welcome gitu ya. Tapi di satu sisi mereka juga tidak perlu worry tadi yang saya bilang. Ketika manajemen trainee ini masuk, kalaupun ditempatkan di divisi-divisi lain, mau nggak mau akan terpapar Yes. oleh isu sustainability. Nah, jadi Great Giant Foods is very strong in terms of how they receive young generation melalui program manajemen trainee-nya. Dan terstruktur loh Mbak. Oh, iya. KPI-nya harus jelas, project-nya harus jelas, bikin business case. Sampai perhitungan-perhitungan bagaimana program sustainability ini harus berdampak terhadap 3 tadi. Iya. Cost efficiency, yield, Iya. dan dampak terhadap lingkungan. Jadi semua MT tidak ada yang masuk dan keluar dengan cuma kosong ya. harus ada business case yang Iya. mereka dan analisis yang harus mereka berikan ke perusahaan. Menarik mungkin tadi membahas terkait proses MT yang terstruktur dan erat kaitannya juga dengan sustainability. Ya. Kira-kira ada salah satu praktik yang paling Ibu ingat nggak yang berkaitan dengan keberlanjutan tadi? Yang dikerjakan oleh MT. Iya, betul. Kalau di sustainability saat ini kita memiliki satu MT ya, yang cukup menarik mendapat inisiatif yang harus dia selesaikan gitu ya. Contohnya adalah bagaimana kita ini punya macam-macam energi, gitu ya. Energi kita adalah listrik, kemudian kita punya biogas, kita punya diesel, dan kita juga punya batu bara. Wow. It's a mix. Iya, menarik sekali. It's a mix. Dan kebenaran manajemen batubara ini sudah dimandatkan oleh CEO kita bagaimana membuat manajemen batubara yang best in class. Ketika kita mengoperasikannya, mengelolanya itu harus bisa best in class dan manajemennya baik. Nah, ini ada tugas MT baru nih. Berat ya? Aduh, berat sekali ternyata. Betul nih, semua generasi juga dibebankan dengan masalahnya masing-masing, dan ini yang jelas perlu untuk di-solve ya. Betul. Bagaimana nanti dia memetakan proses kita menggunakan batu bara di power plant itu bersih lingkungan, safety-nya bagus, dan prosesnya efisien dan cost efisien. Itu yang harus dia petakan, dan kemudian nanti malah harus presentasi lagi ke CEO lagi.
luar biasa berat ya, ini MT doang loh. Aduh, semangat ini Mas Mbak MT ya. Saya rasa sangat berat sekali tugasnya ya. Bahkan untuk Tapi mulia, memetakan. Iya, mulia. sangat-sangat. Apalagi kalau nanti praktiknya berjalan dengan baik gitu ya, Bu Betul. ya. Harus Mbak Anissa, harus. Luar Kalau dia biasa. udah selesai, itu harus kita terapkan Iya. dari hasil analisanya. Berarti fokus di pengelolaan energi ya. sejauh Pengelolaan ini. energi. Ya, Menarik juga bahwa tadi ternyata energinya macam-macam itu, Bu. Apakah betul. memang tadi penggunaan batu bara atau penggunaan sumber energi yang lain itu ada fungsinya tersendiri kah? Misalnya untuk menjalankan apa dengan batu bara, untuk menjalankan lini bisnis yang ini dengan sumber daya yang lain, itu ada fungsionalnya tertentu nggak sih, Bu, sebetulnya? Mbak Anissa luar biasa. Ini udah bisa jadi Oh my God. head of energy. Yes, Bu. Gen Z. Semua itu mix. Hmm. Jadi ada yang memang misalnya kita punya 4 sumber energi ya. Ya. Taruhlah misalnya tadi electricity, diesel, biogas dan batu bara. Itu semuanya sebenarnya saling komplement. Karena kita harus memastikan bahwa produksi kita di pabrik tidak boleh terhenti. Yes, tentu Kadang saja kan ya. ada aliran listrik PLN kadang mati Terputus tiba-tiba, ya. terputus gitu ya. Jadi harus di backup. Ada Ya. sumber Ada lain sumber ya, energi harus lain. ada. Nggak boleh dong nanti stop tiba-tiba mesin di cannery atau di apa namanya cutting our pineapple jadi terhenti produksinya. Jadi memang ini keahlian tim energi untuk memastikan semua ini running dengan baik ya. Ketika salah satu misalnya tidak berfungsi. Iya. Tapi Mbak Anissa benar ada satu energi memang mungkin yang memang dikhususkan Dikhususkan. untuk itu gitu. So this is the management of energy. Menarik sekali ya. Menarik, Saya menarik. kira ya sudah hanya satu energi saja yang digunakan ya. Dan kita ada mes di plantation kita. Jadi karyawan semua yang tinggal di situ harus ada lampu dong untuk Betul. masak, untuk charge Iya. HP. Ntar kalau kebanyakan mati nggak bisa ngapa-ngapain deh, Iya. Mas. Tapi sejauh ini energi baru terbarukannya apakah diimplementasikan secara langsung di lini bisnis kah, Bu? Ya, kita punya biogas plant. Ada biogas plant-nya. Yes, itu mengelola waste untuk menjadi energi. Waste-nya As our sangat flag. bermanfaat sekali ya tadi Dari selain nanas. Limbah pengolahan nanas dimasukkan ke suatu sistem Yes. sehingga menjadi energi baru, biogas. Luar biasa Tadi ya. tidak hanya untuk tanah, tapi Tidak juga dihasilkan untuk biogas. energi. Ya, nah itu biogasnya dipakai apa, Bu, sejauh ini? Ada 2, jadi untuk mengalirkan energi ke pabrik sama ke pabrik tapioka kita. GGF punya pabrik tapioka. Wow, luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya. Jadi saya juga mengenal Great Giant Foods lebih jauh melalui Bu Mirna pagi Iya, ini ya. harus datang loh, harus datang. Ntar saya banyak nih, nggak bisa berhenti nih ngomongin. Kamu harus iya. datang Undang ke saya Lampung. kalau begitu. I will. Oke, saya tunggu undangannya Ibu. Oke, diskusi hari ini menyenangkan, Bu? Sangat luar biasa. Oh my God, tapi sayangnya kita juga sudah ada di penutup diskusi hari ini. Jadi saya pribadi ingin mengajak Ibu Mirna untuk berbagi pesan kepada sustainable innovator yang ada di rumah sana, khususnya generasi muda, mungkin tadi beberapa kali kita singgung Gen Z juga, yang tentu saja mulai tertarik dengan sektor green jobs, kemudian sustainability, dan juga agribisnis. Kira-kira pesannya dari Bu Mirna, selaku yang profesional berkecimpung sudah lama sekali di bidang ini untuk generasi muda, kira-kira yang ingin berkarir nih di sektor agribisnis, kemudian juga kaitannya dengan isu sustainability, apa sih Bu pesannya yang perlu teman-teman perhatikan begitu? Ya, jadi kembali sebenarnya merangkum ya dari yang saya sampaikan, sahabat sustainability innovators, kalau mau bergerak di agribisnis ataupun tidak, itu mindset sustainability harus terus ada dimanapun kita bekerja. Karena eventually semua lini industri, semua types of industry, semua jenis perusahaan, semua jenis company itu sustainability initiative itu dijalankan. Dan kembali pasti tidak ada yang terlewat, Mbak Anissa. 3 yang harus diingat ketika kita melakukan sustainability initiative atau mindset kita sustainability initiative harus ada 3 approach atau 3 goal yang harus kita penuhi. Pertama adalah bagaimana inisiatif sustainability itu bisa mengurangi cost efficient dalam production. Yang kedua adalah harus bisa memastikan bahwa sustainability itu meningkatkan produksi kita, meningkatkan produk kita, hasil pertanian, sales atau volume produksi meningkat. Dan yang ketiga
Yang kedua tadi, harus bisa memastikan lingkungan kita terjaga. Iya, tetap terjaga ya. Dampak harus diminimalisir, ini sulit ya. Produksi naik, cost harus reduce, tapi environment harus terjaga. This is a big job dan bukan hanya pekerjaan sustainability. Everybody. Perlu tenaga yang sangat besar ya. Betul. Oke. Betul. Baik, menarik sekali. Sekaligus mungkin itu juga pesan untuk saya secara pribadi ya, Bu. Ya, Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi cerita dan bertegur sapa langsung dengan raga yang Sama-sama. sangat hadir di sini bersama saya ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk Yes. terus berdiskusi lagi ya, Bu. Saya Ya. tunggu tadi undangannya untuk main Pasti. ke Lampung begitu. Kemudian baik teman-teman Sustainable Innovator, dari perbincangan kita hari ini bersama dengan Bu Mirna, terlihat bahwa transformasi agribisnis juga yang lebih berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan praktik industri ya Bu, tetapi juga membuka peluang pengembangan banyak sekali kompetensi baru, Betul. kemudian green talent mungkin ya yang kita Yes. sebut, ada kebutuhan akan hal itu, dan tentu saja yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan perusahaan bahkan kebutuhan zaman ya begitu. Betul. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman Sustainable Innovator yang sudah menyimak Green Job Talk Podcast Agribisnis Edition hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ya jangan lupa juga terus saksikan diskusi-diskusi menarik lainnya seputar dunia kerja, kemudian sustainability dan green jobs di kanal-kanal Inovasi Muda Indonesia. Sampai jumpa di episode Green Job Talks berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih.